Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan ya, hari ini Abah Safwan cakap-cakap bincang-bincang di radio Trijaya FM sama seorang tokoh senior dari radio, Ayah Kholis. Saya panggil Bung Kholis ya. Jadi ikutin terus video ini, nanti akan banyak menginspirasi dari teman-teman penonton video Abah Safwan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program THT ini, Trijaya Hot Topic bersama sahabat saya yang kebetulan memang khusus saya undang pada pagi hari ini, yaitu Bapak Safwan Khayat. Nah, untuk perbincangan ini Anda bisa 4567266 atau 081260662218. Kita tukar informasi, kita tukar cerita. Ya, pada pagi hari ini ada kesempatan untuk kita untuk berbincang-bincang. Ya, walaupun ini hari katanya ada libur tanda merah, tapi liburnya besok aja ya. Jadi ini hari kita main-main aja, cerita-cerita dulu. Nah, Bung Safwan, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana dampak dari PPKM ini kan begitu ya, Bung Safwan ya. Baik terhadap emak-emak kita rasakan ya. Cobalah bayangkan kemarin tuh emak-emak mengatakan begini kan. Kami sudah berharap sekali akan ada pendidikan akan dilanjutkan kan begitu ya, akan diadakan tatap muka. Sibuklah emak-emak itu tadi dengan daya upayanya membelikan baju-baju seragam. Tahu-tahu tak jadi pula sekolah lagi. Udah risau lagi emak-emak kan begini, Bung Safwan. Jadi artinya kebijakan-kebijakan itu tidak konsisten gitu, bisa tidak dipikirkan matang-matang dampaknya dan lain sebagainya. Dalam arti kata, mungkin daerah-daerah hijau anak-anak boleh bersekolah. Kemudian diganti mungkin programnya, jadwalnya. Yang sekolah hari ini kelas sekian, kemudian kelasnya dikurangi 50%, kemudian dipastikan anak dalam keadaan sehat, cek suhu tubuh. Ini nggak ada masalah sebenarnya, selama ini dikendalikan. Tapi kalau disuruh sekolah dilepaskan gitu aja ya tidak terkendali. Ya, daring-daring bagus mengajarkan anak lebih baik ke depan, tapi ya saya juga menyaksikan lucu juga gitu, anak-anak daring di rumah, di atas dia pakai baju sekolah, bawah pakai kain sarung. Jadi kan ini masalah tingkat disiplin lagi gitu. Ya, kembali memang ya, kemarin saya ada berdiskusi dengan Profesor Johar Arifin ya, yang kebetulan kita undang kemarin itu tentang masalah pendidikan. Ya, kita memang agak risau lah sekarang ini ya, dengan kependidikan kita ini pola daring. Tidak semuanya meratakan orang bisa memahami itu kan begitu ya. Ya, anak-anak sekarang psikologinya coba tengok, hampir boleh dikatakan entah itu dimanfaatkan ataukah mereka memanfaatkan waktu, kita tak tahu. Ini dampaknya luar biasa ya Khalis ya. Kenapa? Karena saya saksikan langsung seorang anak yang mungkin kelas 1, kelas 2 SD yang mengadakan kegiatan daring. Ibunya nggak bisa kerja, dampingin anaknya terus. Betul. Jadi gimana ini? Anak kita rencanakan bisa ikut kegiatan, tapi maknya terlantar, tak bisa kerja. Betul. Karena si anak harus didampingin. Kalau enggak, tak pandai dia main handphone. Tak pandai dia bidang-bidang Zoom itu. Betul. Nah, inilah ya, dalam arti kata coba robah pola. Kalau memang bisa anak-anak belajar tidak di ruangan, dibawa ke ruangan terbuka, kenapa tidak? Bikin kelompok-kelompok di taman-taman kota Medan kan? Banyak cara jika mau. Betul. Tapi mungkin pemerintah kita malah terlalu banyak berpikir ya. Jadi tolonglah ya, kita sadarlah, jika ini kita biarkan caranya seperti ini, Indonesia akan hancur ke depan. Baik, kita terima telepon dulu mungkin Bung Safwan. Oke, halo. Halo Pak, halo Bang. Jangan lupa diundang lagi anggota Dewan Bang, supaya anggota Dewan tahu bahwa di pasar itu sekarang udah beberapa harga tuh udah pada naik gitu. Jadi tolonglah kepada Bapak anggota Dewan sebagai pengawas ini, harusnya di masa seperti ini jangan lagi rakyat diberikan hadiah kenaikan harga. Karena apa gunanya dikasih bantuan beras 20 kilo, gula sama minyak makan, tapi kalau harga pada naik gitu. Ya, betul. Makasih Bang. Baik, betul. Ini Budi ini bagus, tapi mungkin Budi nggak tahu anggota dewan kita memikirkan 2024. udah kesana dia. Udah kesana dia. Baleho udah bertebaran di mana-mana. Kelihatan sudah nampak ya di mana-mana ya. Nah, kita kalau saya melihat orang yang sudah mulai pasang baleho saat ini adalah orang yang tidak percaya diri dan orang yang tidak terkenal dan orang yang tidak dikenal. Tetapi jika orang yang masih santai-santai saja,
ya kita anggap dia orang-orang jenius yang sudah terkenal. Salah satu contoh Prabowo, tenang-tenang aja, dia sudah cukup dikenal. Kemudian Anies Baswedan, dia nggak perlu terkenal tapi orang sudah kenal. Jadi orang-orang yang sibuk masang-masang baliho, dia takut ketinggalan tak dikenal orang. Itu dia. Ada keinginannya juga ya. Ya tapi besar juga biayanya itu ya. Nah, itu bukan biaya dia itu. Lucu-lucu ya, ada pemberitaan. Di waktu ditanya sama salah seorang pemuka partainya, oh itu tak ada kaitannya 2024. Padahal di bawahnya itu. Coba kita baca tengok di antara beberapa ada orang-orang yang yang masang baliho itu di bawahnya itu ada disebut juga 2024-nya gitu. Iya. Tapi tadi aku orang itu DPP tidak mengatakan dan tidak menyuruh tentang pemasangan baliho itu. Tapi ada seorang kepala daerah yang di Pulau Jawa sana mengatakan itu instruksi dari DPP. Sedap. Iya. Tak bisa lah disembunyikan karena semuanya kan ada yang apanya semua ya kan begitu ya. Jujur itu hebat, mana jujur tuh? Ya. Baik, tadi kan kepada tentang pendidikan tadi, emak-emak tadi kan ada kerisauan lagi mungkin Bung Safwan. Saya lihat psikologi anak-anak kan sekarang terdiskon dia dengan waktunya. Betul. Contohnya kan kalau daring itu pun hanya berlaku 1 jam, 1 jam setengah. Sisanya itu kalau dia sekolah tatap muka dulu kan dari jam 8 sampai jam 12 jam 1. Ya kan ada 4 jam atau apa kan. Jadi kemana dia gitu? Nah kemana dia? Saya tak tahu, kalau saya tahu main boneka-boneka dari simpang tuh. Ya itu dia, itu yang saya takutkan Pak Safwan. Iya. Ada main kerincing-kerincing, ada tangannya di atas, saya terus minta terus sama pengemudi. Ya artinya pendidikan kita terhadap anak ini kapan kita mau jadikan dia sebagai seorang anak yang kecuali tahunya minta-minta kan. Jadi masalahnya ini tak boleh berkerumunan. Kalaupun anak itu mau diadakan edukasi segala macam, tak boleh berkumpul. Dibiarkan aja, tak ada program pemerintah yang bisa mengendalikan dia. Nah inilah perlulah dari pemerintah turun, kaji lagi, ajak semua berbicara. Saya belum melihat ya pemerintah ini menggandeng orang seni ya, biar orang seni yang berbicara. Mungkin dengan caranya lucu, dengan lagu dan lain sebagainya. Kemudian saya bilang juga untuk pemerintah Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, kebetulan saya sebagai ketua YouTuber Sumatera Utara. Oh iya, selamat dulu ya, Bung Safwan. Jadi YouTuber baru dibentuk ya? Baru dibentuk. Iya. Itu Karena seluruh Indonesia atau Medan? Kita masih bentuk Sumatera Utara dulu. Kenapa saya bentuk YouTuber Sumatera Utara ini? Dalam arti kata mengantisipasi konten-konten yang menyalahi. Jangan sampai nanti anggota YouTuber jadi korban konten. Kesenggolan dengan undang-undang IT. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin meminta pemerintah manfaatkan kami. Gratis kok, kami nggak minta biaya. Tapi kalau memang ada biayanya, kami boleh dikasih. Tapi untuk kerjasama membuat film yang lucu-lucu tentang COVID, kami siap. Membuat tentang lagu-lagu COVID, diputar di YouTube, kami siap. Kemudian membuat konten-konten tentang YouTube, masalah COVID, kami juga bisa. Manfaatkan kami. Jadi penonton YouTuber itu jutaan orang. Ya, tapi kalaupun begitu adanya, kolaborasi dengan radio jangan lupa. Oh pasti. Jangan pula karena Pak Bung Safwan sudah ada dengan kelompok YouTube ini kan, kelompok yang namanya apa? Iya. Tapi kan di YouTube Abah Safwan. Kalau di radio kan Bung Safwan. Beda dia. Ya. Jadi kan kolaborasi. Jadi artinya betul. Ini kan semuanya supaya bisa mobil ya. Terlibat semua bergerak, dimobilisasi semua yang ada kekuatan itu. Itu betul. Jadi apapun dia masalah, kalau kita kerjanya sama-sama semua pasti insya Allah akan diapakan. Nah kembali kepada masalah ini nih Bung. Saya coba membaca ada kiriman tadi nih dari Bang Buyung ya. Kiriman apa itu? Nasi bungkus? Bukan. Nasi bungkus tak sampai-sampai juga. Ya, ini dari Bang Buyung. Assalamualaikum Bung Halis dan Pak Safwan Hayat. Waalaikumsalam. Mau nanya sama Pak Safwan, selama COVID ini kegiatan mafia narkoba bagaimana modusnya dan peningkatannya atau menurun karena banyak yang mati? Tolong pencerahannya ya, terima kasih. Kemudian ditambung lagi, sungguh saat ini miris kita mendengarkan pengumuman di masjid. Setiap hari ada yang meninggal dunia. Betul. Sebelum corona hanya 1 kali seminggu. Saya khawatir masyarakat sekarang ini banyak yang COVID tanpa mau berobat, hanya di rumah saja, dan ini sangat bahaya sekali. Nah,
kita tak tahu sekarang nih, ya kalau masalah mati itu kan apa ya, kuasa Allah ya kan begitu ya. Tapi ada yang masalah COVID dengan narkoba nih, mungkin beda-beda tipis nih. Ini ada dua masalah ya. Yang pertama permasalahan COVID yang di masjid tiap hari ada pengumuman. Ya, okay. Kemudian selama COVID ini bandar-bandar narkoba katanya merajalela, betul. Dan untuk saat ini hasil atau data. memang lupa kita barangkali atau terpesona dengan masalah penyelesaian. Saya kalau udah teringat terpesona, siapa yang lagu penyanyi itu? Bulan-bulan Sutena. Terpesona katanya. Jadi terpesona dengan COVID, lupa mengatasi permasalahan narkoba. Untuk narkoba Sumatera Utara sudah ranking 1. Bukan yang baik, tapi yang buruknya, yang jeleknya. Kenapa? Karena perhatian kita saat ini terfokus kepada masalah COVID, kemudian terabaikan ya, tidak terfokus kepada permasalahan narkoba. Ada juga dilakukan untuk narkoba, tapi hambatannya banyak sekali. Yang pertama, dalam BNN memberikan edukasi, motivasi kepada masyarakat tak boleh berkumpul. Jadi lebih jarang orang-orang BNN mengumpulkan masyarakat untuk memberikan ceramah, sosialisasi tentang narkoba, karena nggak boleh berkumpul. Kemudian yang kedua, kalau untuk daerah kota mungkin masih bisa lah, daerah pinggiran tak bisa. Yang pertama, masyarakatnya kalau pagi dia bertani, kemudian sore baru pulang, diajak nanti untuk tatap langsung dengan menggunakan handphone, webinar atau Zoom apa? Zoom. Mereka tak punya handphone, mereka tak ada pulsa, kemudian kadang sinyal di daerah itu nggak ada. Jadi jangan beranggapan narkoba itu hanya di inti kota. Kita mengadakan sosialisasi kalau di BNN itu sampai di bawah kaki-kaki gunung. Jadi bayangkan kalau dia pagi, dia aktivitas bekerja, bertani dan lain sebagainya, tidak mudah dan gampang untuk mengurusin mereka-mereka ini. Apalagi saat ini mereka tak boleh berkumpul. Inilah yang jadi hambatan dari BNN yang saya lihat, kurangnya mengadakan sosialisasi ke lapangan, sehingga dalam bentuk-bentuk iklan saja. Ini sudah bagus ya, sudah ada upaya, namun belum melibatkan orang-orang seni. Jadi sehingga konten-konten yang dia tampilkan hanya berupa tulisan biasa yang daya tariknya nggak ada. Jadi besar harapan kita, manfaatkanlah semua apa yang bisa dimanfaatkan. Apakah dia orang seni, ataukah dia orang, ya macam-macam lah, yang bisa jago dalam bidang iklan, kata-katanya yang dia buat bisa mengingat orang, orang bisa berubah. Kemudian manfaatkan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Ini kayaknya masih belum maksimal gitu. Belum ya. Mungkin saja petugas ngomong tidak masuk, tidak dapat diterima. Siapa tahu tokoh adat di situ yang ngomong, atau dibuat peraturan adat di kampung tuh. Tidak boleh berkumpul dari sekian orang. Kemudian kegiatan harus bla 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 bla. Adalah edukasi pengaturan untuk masyarakat. Jadi tidak PPKM lagi, tidak perlu Satpol PP razia sana razia sini, karena masyarakatnya sudah mulai terdidik, mengerti, paham dan mau ikut serta di dalam tugas COVID ini. Iya, jadi kalau tadi Pak Safwan, Bung Safwan mengatakan bahwasanya ya Sumatera Utara sudah di ranking level lah kita. Level ya. Sekarang bahasa sekarang pakai level aja ya, pakai ranking ya. Ya ranking 1 yang terburuk lah katakannya di dalam negatif. Ini mengerikan ya. Apakah petugas-petugas semua karena ditarik untuk mengurus masalah COVID ini sehingga akhirnya tertinggal utama daripada apa? Hampir sebagian besar petugas khususnya Polri itu dilibatkan dalam tim gugus tugas COVID ya, apakah dalam PPKM dan lain sebagainya. Memang kita lihat ya, Polri itu total terjun langsung untuk menangani COVID. Tapi juga perlu kita ingatkan di sini, permasalahan narkoba juga penting. Angka meninggal karena COVID dengan angka meninggal karena narkoba itu nggak jauh beda. Jadi mungkin ya dengan adanya siaran ini, cobalah pikirkan kembali kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, tidak hanya fokus kepada COVID. Kasihan anak bangsa ini kalau sibuk dengan COVID, akhirnya mereka korban dengan narkoba. Barangkali penyelesaian COVID itu lebih banyak ada anggarannya. Kalau penyelesaian narkotik kan nggak ada anggarannya. Iya, itu tergantung kepala daerah, mau dia enggak gitu. Salah satu contoh, sewaktu saya bertugas di Binjai, pemerintah Binjai pada saat itu peduli terhadap narkoba. Jadi masyarakat Binjai itu dalam 1 tahun dia siapkan anggaran sekitar 50 orang untuk direhabilitasi dengan biaya pemerintah daerah. Ini kan keren. Tidak semua orang yang korban narkoba itu orang berada. Banyak juga orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya sudah hidupnya prihatin tapi masih pakai narkoba. Begitu rencana mau tobat tidak ada uang untuk rehabilitasi. Nah, ini perlulah menjadi perhatian pemerintah
silakan tangani COVID, tapi jangan lupakan narkoba. Ya. Ya, kalau masalah narkoba, narik kolor bapak nih yang masih diingat orang kan gitu ya. Tapi kita harus break lagi, Bung Safwan. Nah, pendengar kerja ya, kami harus break lagi di sesi ini. Tetap bersama kami di 95,1 Trija FM, The Real News and Information. Saya dan Bung Safwan nanti akan meneruskan perbincangan bincang pagi-pagi kita pada pagi hari ini.